كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وخواطر، نفعه عم البوادي والحواضر. قم بنا وانظر لآيات الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semua bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah juga berfirman hikayatan 'anil malaikah, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Engkaulah yang maha suci Allah, yang memiliki segala apa yang berada di langit dan di bumi. Engkaulah yang memiliki semua ilmu pengetahuan. Sesungguhnya kami ini hanyalah hamba-hambamu yang lemah, yang tidak memiliki sedikit pun dari keilmuan kecuali Engkau berikan ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian, al-hadirun rahimani rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pada malam hari yang penuh berkah ini, di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita setiap pekan ketiga, yang mana masih kajian kita membahas kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana kitab Jami' ini adalah kumpulan dari hadis-hadis yang membahas tentang berbagai macam adab dan akhlak. Ya. Adik-adik dengarkan ya. Insyaallah ini menjadi pelajaran ilmu buat kita semua. Pembahasan yang terakhir kita bahas ya, hadis yang pertama. Kita baru bisa mengambil qadarullah hadis yang pertama, yaitu hadis yang berkaitan dengan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ada berapa macam, Pak? Kita sedikit mengulang, ada 6. Jadi hak muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Yang pertama adalah ketika berjumpa dengan muslim yang lain, maka hendaklah kita mengucapkan salam. Dan jika faida laqiyahu fasallim alaihi, wa idza, apa yang kedua? Ada yang masih ingat? Wa idza da'ak fa'ajibhu. Dan jika saudaramu memanggilmu, mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa idza marida wa idza stansahaka fansahhu. Dan jika dia meminta nasihat darimu, maka berikanlah nasihat. Meminta pendapat apapun dalam urusan apapun, berikan pendapat, berikan nasihat kita. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Dan jika dia bersin kemudian membaca alhamdulillah, maka tashmid, bacakanlah yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Dan jika dia sakit, maka hendaklah kita jenguk. Dan jika dia meninggal, wa idza mat fa'atbi'hu aw fattabi'hu. Maka ikutilah jenazahnya, salati jenazahnya, kemudian ikuti sampai dikuburkan. Ya. Ini hadis yang pertama, dan ini hadis yang terakhir juga kita bahas. Maka kita akan lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini dengan hadis yang kedua.
Hadis yang kedua ini akan berkaitan dengan muamalah kita, sikap kita terhadap perkara dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, masih ya sama perawinya dengan hadis yang pertama, yaitu Abu Hurairah. Kita katakan Abu Hurairah ini merupakan kunyah, sedangkan nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya, banyak kaum muslimin yang tidak kenal, tahu hanya saja Abu Hurairah, padahal namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, dari negeri Yaman. Beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Wafat tahun 57 Hijriah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiuna sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Unzuru, lihatlah, perhatikanlah, wahai engkau sekalian kaum muslimun, orang-orang yang berada di bawah kalian. Perhatikanlah orang-orang yang berada di bawah kalian. Dan jangan kalian melihat orang-orang yang senantiasa berada di atas kalian. Melihat ke bawah lebih baik dibanding kita melihat ke atas. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Karena dengan melihat ke bawah itu akan mendatangkan, akan memudahkan bagi kita untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh As-Shalih Al-Fauzan ketika mensyarah hadis ini, beliau berkata, kita diperintahkan untuk melihat ke bawah pada orang-orang yang berada di bawah kita, itu fi umuri dunyawiyah, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Nah, ini konsep seorang muslim ketika dia bermuamalah dengan perkara-perkara dunia. Jangan kita silau dengan orang-orang yang berada di atas kita, lebih dari kita dalam urusan dunia. Kenapa? Karena tidak akan ada habisnya. Ya, seseorang ketika melihat terus ke atas, oh, teman saya gajinya sekian, saya masih segini. Oh, teman saya lagi yang baru, padahal baru masuk, tapi kok sudah dapat jabatan lebih tinggi dari saya. Akhirnya muncullah rasa-rasa di situ ketidakpuasan, ketidakridhaan, yang akhirnya tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi arahan Rasulullah di sini, hendaklah kita dalam perkara dunia lihat yang lebih rendah dari kita. Kita sudah bekerja, alhamdulillah. Masih banyak orang-orang yang pengangguran, yang nggak punya pekerjaan. Walaupun pekerjaan kita ya gajinya mungkin tidak besar, tapi alhamdulillah kita memilikinya, masih mengontrak rumah, belum bisa beli rumah misalkan. Alhamdulillah Allah masih berikan kita tempat tinggal walaupun ngontrak. Padahal sebetulnya hakikat di dunia ini semuanya mengontrak, ya. Akan ditinggalkan semua rumahnya, tidak akan dia bawa sampai kubur. Dia masih bersyukur dan harus bersyukur. Masih banyak orang-orang yang tidak punya rumah walaupun kontrakan, tinggal di bawah jembatan, di jalan-jalan, ya, terkena panas matahari, kalau hujan kena hujan. Kita alhamdulillah walaupun rumah kecil ngontrak, Allah masih memberikan kita nikmat. Bisa tidur dengan nyaman di atas kasur, ya. Lihat saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Saudara-saudara kita di Xinjiang, muslim-muslim Uighur. Jangankan untuk sholat berjamaah, bapak-bapak sekalian, untuk mengucapkan salam saja mereka ketakutan. Sungguh setelah dirampas kebebasan mereka, sebagai manusia saja
Tidak berkata sebagai kita tidak berkata dalam perkara agama misalnya. Sebagai hak asasi manusia saja mereka sudah kehilangan hak-hak asasi manusia. Apalagi yang berkaitan dengan ibadah, itu urusan pribadi masih diganggu, tidak diberikan kebebasan. Untuk mengucapkan salam saja mereka sangat ketakutan. Kenapa? Karena di segala penjuru banyak kamera yang kalau terlihat terekam suara mereka, itu terdeteksi langsung. Orang ini melakukan pelanggaran dengan mengucapkan salam. Tiba-tiba datang polisi ke rumahnya, ditangkap, dipenjarakan. Itu yang terjadi di saudara-saudara kita di Xinjiang sekarang, di Turkistan Timur. Yang dunia merupakan Turkistan bagian timur, dijajah oleh Cina, diambil alih. Sekarang masih dalam penjajahan yang luar biasa. Kita alhamdulillah masih banyak bersyukur kepada Allah. Maka dari itu, agar kita senantiasa bersyukur, lihatlah orang-orang yang senantiasa berada di bawah kita. Dalam urusan perkara dunia saja, ya, dalam urusan perkara dunia, agar kita senantiasa bersyukur. Ya. Yang sekarang sekolah misalkan, walaupun sekolahnya mungkin di sekolah yang tidak terlalu mewah, ya sekolah, alhamdulillah bersyukur. Masih banyak anak-anak yang tidak sekolah. Bapak Ibu, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah masih bisa memberikan nafkah pada keluarganya, bisa mensekolahkan anaknya. Alhamdulillah. Karena masih banyak orang-orang yang tidak bisa melakukan hal itu. Masih banyak, kita masih bisa makan 3 kali sehari, masih bisa minum, masih bisa menghirup udara yang segar. Banyak orang-orang yang tidak bisa mendapatkan hal-hal tersebut. Maka senantiasa lihat yang lebih kecil dari kita. Ya, jangan melihat terus ke atas karena pegal juga, ya. Kalau kita terus melihat ke atas, kita pegal, ya. Karena itu juga akan mendatangkan rasa kufur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallah. Dengan konsep seperti ini, kita tahu bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi dengan dunia, maka itu akan lebih selamat bagi kita, akan senantiasa berada dalam kesyukuran kepada Allah. Ketika hanya membawa rezeki yang sedikit pulang ke rumah, ya, Allah yang mengatur rezeki, kita tidak perlu dengki, tidak perlu iri, tidak perlu hasad kepada teman-teman saudara kita yang lebih kaya dari kita. Tidak perlu, karena Allah yang sudah takdirkan. Allah, rezeki kita itu tidak akan salah, ya, tidak akan salah sampainya. Itu yang sudah Allah berikan pada kita. Jadi kenapa kita harus dengki? Kenapa kita harus iri? Kita syukuri apa yang kita terima hari ini. Alhamdulillah, walaupun sedikit. Alhamdulillah. Itu yang harus kita fahamkan pada keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Walaupun sedikit, tapi ini berkah dan halal, itu lebih baik daripada banyak tetapi banyak syubhatnya, mungkin banyak harta haramnya. Yang hilang keberkahan hanya akan mendatangkan kesulitan di dunia dan di akhirat kelak. Ya. Jadi inilah dalam perkara dunia. Beda halnya dalam perkara ibadah. Dalam masalah ibadah, jangan lihat yang paling bawah dari kita. Alhamdulillah saya masih sholat walaupun di rumah, yang lain belum pada sholat. Jangan. Kalau masalah ibadah, masalah akhirat, lihat yang paling baik dari kita. Oh, tetangga saya ini rajin sholat tiap hari 5 kali di masjid. Kan di rumah juga bisa. Dia bertanya-tanya. Oh, ternyata pahalanya lebih besar sholat di masjid berjamaah 27 kali lipat. Kenapa saya tidak? Harus seperti itu. Dalam perkara ibadah, kita harus melihat yang lebih baik dari kita agar kita menjadi lebih baik. Saudara-saudara kita bisa mengaji, ya, mereka bahkan mulai menghafal, mulai mensetorkan hafalannya. Saya mau kapan ini mulai mengaji? Harus dimulai dari sekarang. Walaupun saya belum lancar, saya belajar. Walaupun harus sama anak-anak saya belajar Iqra, tidak jadi masalah, tidak perlu malu. Ya, orang yang rugi itu orang yang tidak mau memperbaiki dirinya. Ya, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri kita. Maka mulai dari sekarang, ayo berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat. Ini konsepnya. Kalau dalam masalah ibadah, lihat yang paling baik di atas kita. Ya.
Kita sudah baik, lihat yang paling baik lagi. Oh, beliau bisa hadir kajian, Masya Allah. Kajian di mana-mana dia ikutin. Setiap ada hari libur dia datang kajian. Jadi liburannya bukan di mall-mall, bukan di mana, tapi datang kajian untuk menambah ilmu. Karena dengan ilmu inilah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Ilmu. Kalau harta ini akan menjadi ujian buat kita. Kalau kita tidak infakkan fisabilillah, akan menjadi ujian. Tapi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita amalkan, inilah yang akan membedakan kita dengan orang lain. Ketika kita beribadah didasarkan ilmu, maka ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang beribadah tanpa didasari ilmu, ya, saya hanya melihat katanya begini, katanya. Tradisi warisan begini, tidak tahu betul apa tidaknya. Maka ini belum tentu bisa diterima. Kalau sesuai diterima, kalau tidak sesuai akan tertolak amalannya. Maka dalam perkara ibadah, lihat yang lebih baik dari kita, lebih banyak ibadahnya dari kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Ya. Kita bisa ngaji 1 halaman, oh saudara saya sudah bisa setengah juz, saya harus bisa juga. Nah, seperti itu dalam perkara ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga dari sahabat Anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang bernama An-Nawas ibn Sam'an, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm faqala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Sahabat yang mulia An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu pernah bertanya suatu hari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau tanyakan? Beliau bertanya tentang 2 perkara. Perkara yang pertama yang beliau tanyakan pada Rasulullah ada yang berkaitan dengan al-birru. Apa itu al-birr? Kita sering dengar birru walidain. Ya, birru walidain itu berbakti kepada kedua orang tua. Dari kata al-birr. Al-birr itu bukan bir yang kita minum, hati-hati ya. Bukan kita minum sebagian orang. Auzubillahi min dzalik. Bir yang diharamkan bukan. Ya, bir dalam bahasa Arab artinya adalah semua bentuk kebaikan. Ya, semua bentuk kebaikan dikatakan al-bir. Di sini sahabat yang mulia berkata, apa itu maknanya bir ya Rasulullah? Apa kebaikan itu? Saya bingung. Ya, ingin mendapatkan penjelasan dari Rasulullah mengenai kalimat al-bir yang artinya kebaikan. Apa itu kebaikan? Maka Rasulullah menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah ketika engkau berakhlak yang baik. Ketika engkau berakhlak karimah, memiliki akhlak yang mulia. Kenapa Rasulullah menjawab kebaikan itu hanya dengan akhlak yang baik saja? Padahal kebaikan banyak macamnya. Banyak macamnya ya. Bersedekah, membantu orang lain, ya, berbakti pada orang tua, mengajarkan anak-anak Al-Qur'an, ta'alim dan lain sebagainya. Ini kebaikan semua. Tapi Rasulullah meringkas kebaikan itu dalam satu kata, yaitu akhlak yang baik. Ini bukan berarti kebaikan hanya satu macam ini, tidak. Ya. Tapi ini merupakan a'zamuhu, yang paling agung, termasuk kebaikan yang paling agung, yang paling utama adalah ketika seseorang memiliki akhlak yang baik. Ini rahasia yang luar biasa dari Rasulullah. Beliau mengarahkan dengan memperbaiki akhlak terlebih dahulu. Kenapa? Dikarenakan jika seseorang telah memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur,
maka akan mudah bagi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Ketika seorang memiliki akhlak yang baik, dia tidak senang ya melukai saudaranya, tidak senang menggunjing, menyakiti, senantiasa membantu, dia akan mudah untuk melakukan kebaikan yang lain. Karena kebaikan pribadinya ini, budi pekerti luhurnya ini akan mendorong dia senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika melihat saudaranya membutuhkan bantuan, dia akan bantu sesuai dengan kemampuannya. Ada orang yang tersakiti, dia bantu. Ada orang misalkan membutuhkan ya bantuan tenaga, dia bantu. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, dia coba nasihati. Dan terus senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Modal dasarnya adalah akhlak yang baik. Sebaliknya, kalau seseorang belum bisa mensucikan jiwanya, belum bisa mentarbiyah dirinya, mendidik dirinya, belum bisa berakhlakul karimah, mungkin dia melakukan kebaikan-kebaikan sebagian saja, tapi belum bisa melakukan kebaikan yang lain. Hanya terbatas pada kebaikan-kebaikan yang dia mampu kerjakan. Bisa jadi dia lakukan, nanti dia tinggalkan. Dia lakukan, dia tinggalkan. Tidak istiqamah. Tapi dengan modal tazkiyatun nufus, jiwa yang bersih, hati yang suci, akhlak yang baik, tutur kata yang santun, ya, saling menghormati sama muslim, saling memberikan haknya. Ini semua husnul khuluq, senantiasa tersenyum, ya. Bahkan para ulama merangkum akhlak yang baik itu dalam 3 poin. Dirangkum dalam 3 poin. Akhlak yang baik itu kan luas sekali, tapi dirangkum dalam 3 poin. Yang pertama ada al-basyasyah. Basyasyatul wajh. Artinya senantiasa datang ya menjumpai orang itu dengan wajah yang enak dilihat, wajah yang berseri-seri, wajah yang senang, wajah yang ceria. Ya, dikarenakan itu kan bisa mendatangkan rasa senang pada saudara yang kita temui. Coba kalau sekarang semua jemaah di sini cemberut, saya datang semua cemberut, mungkin bulan depan saya nggak datang lagi mungkin. Kalau cemberut semua, ya, saya akan merasa apa yang salah dengan saya. Ya, ketika kita bertemu dengan saudara kita, dengan tetangga, tidak tersenyum, salam tapi nggak senyum, tidak ada kata ya, istilahnya tidak ada basa-basi, tidak menyapa, akan ada prasangka buruk dari hati kita. Maka usahakan sebesar apapun masalah kita, ya, urusan kita. Setiap orang punya masalah. Tapi ketika bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan orang-orang yang memiliki hak dari kita, usahakan walaupun dengan senyuman. Kita sering ambil tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Niatkan kita senyum ini karena Allah. Karena Allah menghitung senyuman kita sebagai sedekah. Ya. Kita berseri-seri pun sebagai sedekah. Mudah-mudahan dengan senyumnya kita, dengan cerianya kita mendatangkan hati kegembiraan bagi saudara kita, maka itu dihitung sebagai sedekah. Yang kedua, bazlul ma'ruf. Ya. Husnul khuluq dirangkum menjadi 3 poin. Yang pertama tadi senantiasa ceria, berseri-seri, tersenyum. Yang kedua, bazlul ma'ruf, yaitu senantiasa berbuat kebaikan, kebajikan. Senantiasa mengedepankan, membantu, ya. Yang bisa dia bantu, dia akan bantu. Ya, apapun bentuk ma'ruf, kebaikan, dia akan senantiasa berusaha untuk mengerjakan kebaikan, walaupun itu kecil. Walaupun hanya dengan memberi minum. Ya. Kita lihat saudara kita mungkin baru pulang dari mana ketemu, kita kasih minum satu gelas air minum mineral kecil, berbagi. Walaupun dengan setengah kurma, walaupun dengan sepotong roti, ya. Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkan diri kalian dari neraka walaupun kalian hanya bersedekah dengan setengah biji kurma. Setengah biji kurma, kalau dilihat apa sih harganya? Tapi ketika seorang melakukan itu, betul-betul dia berharap mudah-mudahan sedekah yang kecil ini tapi besar di mata Allah. Hanya dengan senyuman, hanya dengan mungkin 1.000 rupiah, mungkin hanya dengan segelas air, mungkin sepotong roti atau makanan yang kita bagikan ini, itu bisa membuat saudara kita tenang, nyaman, senang.
wallah itu sebuah perbuatan yang besar di sisi Allah. Jangan pernah kita meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan engkau menyepelekan perbuatan baik walaupun sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Itu sebuah ibadah, sebuah kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa taala balas nanti di hari kiamat. Yang ketiga merupakan bentuk dari husnul khuluq. Poin ketiga adalah kafful adza. Dia berusaha untuk sebisa mungkin tidak menyakiti orang lain. Ketika mau berucap, dia senantiasa berpikir, apakah ucapan saya ini akan menyakiti saudara saya? Apa akan mendatangkan kemudaratan atau tidak? Apakah ucapan saya ini layak, tepat pada posisinya atau tidak? Berapa banyak ya persaudaraan yang putus, pertemanan yang rusak dikarenakan hanya sebuah kalimat. Maka hati-hati ya, sungguh lisan ini ya, lidah ini tak bertulang, tapi tajamnya bisa setajam pedang ya. Maka seorang yang memiliki akhlak yang baik senantiasa berpikir dahulu sebelum dia berkata, senantiasa mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Dia ucapkan salam, dia tanya kabarnya ya, dia tanya kabar keluarganya bagaimana, apa yang bisa dibantu, apa permasalahan yang saya bisa berikan solusinya. Senantiasa berkata-kata yang baik, mengatakan kata-kata yang bermotivasi, yang bernilai positif. Ya, tidak menjauhi yang namanya ghibah, ya, mengatakan orang, ya, mengungkap-ungkap, menyebarkan aib seseorang. Dia jauhi perkara tersebut. Termasuk juga ketika dia bermuamalah dengan orang lain, dia tidak mau ada orang yang terzolimi dikarenakan perbuatan dia. Dia tidak mau mengambil harta yang bukan miliknya. Dia tidak mau mengambil sesuatu yang memang bukan hak dia. Dia sangat jauhi perkara-perkara tersebut. Itulah yang dinamakan husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya, jadi 3 poin tadi kita rangkum akhlak baik dari 3 poin. Senantiasa ceria, berseri-seri, ya, enak dilihat, tidak cemberut, tidak bermusam gitu ya, tidak berwajah kusam gitu ya. Artinya senantiasa memberikan yang terbaik bagi saudaranya. Yang kedua, senantiasa mengedepankan bantuan, berbuat kebaikan. Dan yang ketiga adalah menjauhi perkara-perkara yang bisa menyakiti saudaranya, baik ucapan, perbuatan ataupun hal-hal yang lain. Ini yang pertama, berkaitan dengan albir, kebaikan. Ini soal yang pertama, dijawab oleh Rasulullah dengan kalimat yang singkat tapi padat maknanya. Kemudian pertanyaan kedua yang disampaikan sahabat An-Nawas ibn Sam'an adalah yang berkaitan dengan al-ithmu. Ya Rasulullah, apa itu dosa? Tadi pertama dia tanya tentang kebaikan, sekarang yang kedua tentang dosa. Apa hakikat dosa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ma haka fi sadrik wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu. Ya, mengganjal, sesuatu yang tidak mengenakkan. Dan engkau benci orang lain mengetahui perkara tersebut. Pada syarah hadis ini, para ulama menjelaskan perkara-perkara dosa yang sudah jelas itu ada 2 macam ya, dosa itu. Bagaimana kita mengetahui perkara ini sebuah dosa atau bukan? Dengan kembali kepada sumber hukum kita, itu Al-Quran dan Sunnah Al-Hadis, ijma' para ulama dan qiyas. Jadi kalau kita dapatkan dalam Al-Quran ini perbuatan dosa sudah jelas, tinggalkan. Kita tidak perlu bertanya-tanya lagi. Seperti zina, syurbul khamr, meminum khamr, riba, ya, ghibah, hasad dan lain sebagainya, memakan harta anak-anak yatim, memakan harta dengan cara yang batil. Ini semua haram karena Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran dan Rasulullah sampaikan dalam hadisnya. Tapi ada perkara-perkara, ini yang kedua, dosa-dosa yang terkadang kita tidak tahu, ragu apakah ini perkara yang memang termasuk dalam perkara yang diharamkan atau tidak. Maka ketika itu
Ya, Rasulullah di sini menjelaskan istafti qalbak. Coba engkau tanyakan pada hati kecilmu. Karena setiap muslim ya, yang memiliki fitrah yang salimah, seorang muslim senantiasa taat. Ya, muslim yang taat, senantiasa berada dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kefitrahannya. Allah Subhanahu wa taala bimbing dia, akan diberikan hidayah. Ketika ini ragu, ini baik atau bukan, ini baik atau buruk, ini halal atau haram, maka fitrahnya ini yang berkata, hati kecilnya akan berkata, ya ketika seorang ragu, dia akan berkata ini bukan suatu yang baik. Maka ketika kita merasakan itu mengganjal perbuatan tersebut, perkara ini sedikit mengganjal, saya tidak tenang misalkan, maka itu merupakan indikator, ya ciri-ciri ini merupakan perbuatan dosa. Maka lebih baik ditinggalkan. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah yang lain. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang meragukan. Tinggalkan perkara-perkara yang kau ragu di dalamnya. Ambil perkara-perkara yang kau yakin. Ketika seorang misalkan bermuamalah dengan cara mungkin dia tidak ketahui hukumnya seperti apa ini. Sekarang online begitu banyak, ya. Misalkan perkara yang kita banyaklah di aplikasi online. Kita mau beli motor misalkan dengan harga cuma 10.000, ya. Banyak sekarang kan. Kita kirim dulu 10.000, nanti diundi, nanti kalau keluar nama kita dapat motornya. Bagi seseorang yang memang fitrahnya salimah, muslim yang memang ya Allah berikan hidayah, Allah tuntun dia akan merasa ini. Dia akan bertanya-tanya sebelum dia bermuamalah. Ini perkara ini benar atau tidak? Seakan-akan ini seperti judi. Dan ketika kita beri sekian, kita mendapatkan lebih besar. Dia tidak tahu hukumnya ketika itu. Mungkin juga dia tidak bisa bertanya kepada ulama, kepada ustadz, kepada orang berilmu. Maka ketika itu tanya hati kecil kita. Kalau ada keraguan di situ, lebih baik ditinggalkan. Karena itu indikator ciri-ciri dari dosa. Ini makna perkataan Rasulullah, al-ithmu ma haka fi sadrik. Dosa itu hakikatnya suatu yang mengganjal di hati kecil kita dan kita benci orang lain mengetahuinya. Ketika seseorang melihat ya menonton misalkan video yang sebenarnya tidak layak ditonton. Ya, tidak layak. Kemudian anak kita datang di samping kita. Terkadang kita benci kan? Enggak mau, pergi sana. Ketika kita merasa benci orang lain mengetahui perkara tersebut, hati-hati. Berarti ini tanda-tanda itu perbuatan dosa. Ketika melihat wanita yang tidak berjilbab, wanita yang berdandan, ya, mengumbar auratnya, ya, kita malu misalnya kalau ketahuan menonton seperti ini. Teman kerja kita, bahkan anak istri kita malu. Terkadang kita menyendiri melihat gambar-gambar yang tidak layak. Sekarang mudah sekali. Ya. Maka itu merupakan ciri-ciri perbuatan dosa. Karena kita merasa malu dan benci kalau orang lain mengetahuinya. Inilah hakikat dari dosa itu sendiri. Ya. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi kita di perbuatan dosa kecuali keimanan kita. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Zaman yang penuh dengan fitnah, cobaan, ujian, godaan. Zaman yang Rasulullah kabarkan seorang mukmin di pagi hari bisa menjadi mukmin. Dia taat, tiba-tiba di sore hari dia sudah menjadi kafir. Banyak berbuat kekufuran tanpa dia sadari. Ini zaman yang luar biasa, besar fitnahnya. Maka yang bisa menyelamatkan kita adalah kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak mendatangi kajian ilmu. Allah berikan keimanan kita, berkumpul dengan orang-orang soleh, itu yang akan menyelamatkan kita dari fitnah yang begitu besar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Masuk? Atau masih ada waktu? Masih ada. Baik. Yang terakhir, ya, terakhir ini hadis yang keempat. Hadis yang keempat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalatha fala yatanaja ithnani duna al-akhar hatta taqtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuhum." Ini berkaitan dengan adab
bermajlis. Ya, adab bermajlis. Rasulullah kabarkan di sini kalau kita 3 orang, maka janganlah kita berbicara 2 orang, kemudian yang 1 ditinggalkan. Ini yang dinamakan najwa. Yang dinamakan apa? Najwa. Najwa itu kita berbicara berdua, yang ketiga kita cuekin. Ini nggak boleh dalam Islam. Ya, tidak boleh. Karena apa? Akan mendatangkan keburukan. Apa keburukannya? Saudara kita yang ketiga ini akan berprasangka buruk. Ngomongin saya ini, ketawa-ketawa. Kok saya nggak diikutin, dicuekin? Mulailah di situ syaitan masuk, terus dikomporin sama syaitan. Akhirnya merusak hubungan mereka. Maka di sini datang adab dari Rasulullah. Kalau kita bertiga, ya, berempat, berlima, ya, adatnya jumlah yang masih kecil, maka hendaklah perkataan, pembicara itu secara zahir. Jangan kita bisik-bisik. Jangan bisik-bisik, karena itu akan mendatangkan kecurigaan. Berbicara saja secara terbuka, sampai bercampur dengan yang lainnya. Kecuali kalau jumlahnya banyak, ya, di situ banyak bukan bertiga saja. Maka ketika kita mengobrol dengan 2 orang sahabat kita, sahabat yang di samping kita mungkin tidak mengobrol dengan kita, tapi bisa mengobrol dengan yang lain. Ketika kondisi seperti ini, maka tidak dilarang. Makanya datang hadis hatta takhtalitu binnas. Sampai kalian itu bercampur dengan orang-orang yang lain. Tapi kalau jumlahnya 3, jumlahnya sedikit, 4, misalkan 3 orang ngobrol, 1 dikucilin. 5 orang, 4 orang ngobrol, 1 dicuekin. Ini tidak boleh. Ya, kecuali jumlahnya besar, maka tidak mengapa. Dikarenakan ketika kita tidak mengajak orang lain mengobrol, itu akan membuat dia sedih. Ketika sedih, datang syaitan memberikan bisikan-bisikan yang akan mendatangkan keburukan, hasad, iri, prasangka buruk, sehingga pecahlah, rusaklah ukhuwah Islamiyah di antara kita. Maka ini adab yang harus senantiasa kita jaga, ya, menjaga perasaan orang lain. Ya, kita pun kalau dalam posisi dia tidak mau dicuekin, tidak mau dikucilkan, tidak mau dibiarkan, maka jagalah perasaan saudara-saudara kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita ambil, ya, 3 hadis. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal soleh yang diterima di sisi Allah, dan Allah anugerahkan pada kita ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang halal dan baik, wa amalan mutaqabbala, amalan-amalan diterima di sisi Allah. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.